Minasan konnichiwa. Saya Sevianasti dari kelas Jusasi. Hari ini Rabu 21 Januari 2026. Kali ini kita akan membahas tentang pengecualian partikel ga terjemahan dari belakang. Nah, minasan, biasanya ketika kita menjumpai suatu kalimat kemudian ada partikel ga, nah kita akan kita akan menerjemahkan terlebih dahulu dari kata kerja di depannya atau minasan di situ menerjemahkannya sama halnya seperti ketika ga-nya itu berarti nya. Nah, tapi di sini kita akan membahas tentang partikel ga, yang di situ partikel ga-nya cara menerjemahkannya dari belakang terlebih dahulu. Nah, di sini ada minasan, di sini ada 5 pengecualian kata kerja ketika kata partikel ga-nya itu diterjemahkan dari belakang terlebih dahulu. Dan untuk kata sifatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang menjadi pengecualian partikel ga ketika diterjemahkan dari belakang. Kata kerjanya yaitu ada arimas atau imas, ada wakarimas, dan ada dekimas atau kata kerja dalam bentuk kanoke, ada irimas, dan juga di sini ada kakarimas. Nah, untuk kata sifatnya yaitu di sini ada suki. Nah, lawan dari suki ada kirai, ada jouzu, lawan dari kata jouzu ada heta, ada hoshi, tai, dan juga nai. Nah, minasan, di sini untuk hoshi, tai, dan nai termasuk ke dalam kata sifat i. Nah, minasan, sebelum kita lanjut tentang pembahasan penggunaan partikel ga ketika menerjemahkan dari belakang, mungkin di sini kita akan membahas sedikit tentang kata kerja irimas dan juga kakarimas. Seperti yang minasan tahu, keduanya sama-sama memiliki arti memerlukan. Nah, tapi apa bedanya konteks memerlukan antara kata kerja irimas dengan kata kerja kakarimas? Nah, minasan, untuk kata kerja irimas biasanya itu digunakan dengan kata benda. Kata benda di sini itu identik dengan kemanfaatan atau syarat. Contohnya, kemanfaatan itu seperti mobil, pesawat, kendaraan, pakaian, atau yang lainnya. Karena di situ dia digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, kalau untuk syarat, kata benda yang biasa dijadikan untuk syarat contohnya seperti paspor, di situ ada visa atau dokumen lain-lainnya. Kenapa dikatakan sebagai kata benda syarat? Karena biasanya ketika kita akan berpergian, ketika kita akan mengurus dokumen, maka biasanya kita memerlukan paspor, visa, KTP, atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, ketika minasan menemukan kata benda seperti itu dan ingin menggunakan memerlukan, maka konteks memerlukan itu menggunakan kata kerja irimas. Nah, sedangkan kalau kakarimas, minasan menggunakannya hanya untuk masa waktu atau jumlah. Biasanya itu masa waktu atau uang. Nah, minasan di sini itu uangnya dalam konteks ketika menyebutkan berapa banyak jumlah yang dibutuhkan. Nah, ketika di situ hanya uangnya saja, nah kata uang atau okanenya ini juga bisa masuk ke dalam kata benda kemanfaatan atau syarat. Nah, tapi jarang sekali minasan seseorang ketika memerlukan uang itu hanya kata-kata uang. Biasanya orang-orang ketika memerlukan uang itu disertakan juga dengan jumlah atau nominal uang yang dibutuhkan. Nah, minasan ketika menjumpai pola kalimat yang seperti itu, maka minasan menggunakan kata kerja kakarimas. Nah, tadi kakarimas, irimas, dekimas atau bentuk kanoke, wakarimas, arimas, dan imas termasuk ke dalam pengecualian penggunaan partikel ga ketika diterjemahkan dari belakang. Nah, minasan, maksudnya mungkin minasan bingung, maksudnya apa? Kok ada pengecualian penerjemahan dari belakang dan pengecualian penerjemahan dari depan? Nah, mungkin contohnya minasan bisa lihat di sini. Di sini ada contoh ketika diterjemahkan dari belakang dan dari depan. Nah, minasan bisa lihat di sini ketika ada kata denki.
listrik. Nah, terus di sini kita menggunakan kata kerja pengecualian tadi. Ketika menggunakan ada wakarimas. Nah, kata atau kalimatnya denki ga wakarimas. Nah, ketika di sini tadi pengecualian kita mengartikannya dari belakang. Contohnya, cara mengartikannya denki ga wakarimas. Nah, wakarimas artinya mengerti listrik. Nah, sedangkan di sini ketika minasang menjumpai ga tapi bukan dengan kata kerja pengecualian yang sudah dijelaskan di atas, contohnya dengan kalimat denki ga sukimas. Nah, maka minasang otomatis akan menggunakan penerjemahannya dari depan karena di sini ga-nya itu memiliki artinya. Jadi listriknya menyala. Nah, jadi itu minasang perbedaan antara partikel ga yang diterjemahkan dari belakang dan diterjemahkan dari depan. Ingat minasang, ketika minasang hafal apa saja kata-kata pengecualiannya, yaitu seperti arimas, imas, wakarimas, dekimas, bentuk kanoke, irimas, atau kakarimas, dan kata sifat suki, kirai, josu, heta, hoshi, tai, dan nai, maka itu akan mempermudah minasang ketika akan menerjemahkan dokai atau menerjemahkan kaiwa, atau ketika minasang menjumpai soal-soal dalam bahasa Jepang. Nah, minasang, ga ini biasanya digunakan ketika minasang menjumpai kata kerja pasif. Contohnya seperti sukimas, karena ketika minasang menjumpai kata kerja aktif biasanya menggunakan partikelnya partikel o. Nah, minasang di sini juga harus bisa membedakan ketika minasang di situ menjumpai kalimat dengan pola kalimat di tengahnya itu ada anak kalimatnya. Nah, minasang ketika minasang di situ menjumpai partikel ga, tapi setelahnya itu ada bentuk futsu. Nah, futsu itu bisa jiso, bisa bentuk lampau, nai, atau tai. Kemudian setelah bentuk futsu itu ada kata benda, maka otomatis ga yang di depan futsu itu memiliki arti oleh. Nah, seperti itu minasang. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, yaitu Dani sangga no teiru densha ga okuremashita. Nah, minasang, ketika minasang belum bisa membedakan antara tadi cara penggunaan partikel ga, nah maka minasang biasanya akan mengartikan seperti ini. Telah terlambat, saudara Dani telah terlambat naik kereta. Nah, itu cara penerjemahan yang sangat umum dan biasanya digunakan atau orang-orang menggunakannya karena orang-orang umumnya tidak mengerti cara penggunaan partikel ga. Tapi ketika minasang mempraktekkan setelah tahu tentang pengecualian partikel ga, maka minasang akan tahu makna sebenarnya. Jadi minasang tadi ketika ada partikel ga, nah, kemudian setelah partikel ga-nya itu dijumpai futsu, di sini ada futsu no teiru, nah, artinya sedang naik. Nah, densha, kemudian ada kata benda, maka otomatis ga di sini itu artinya oleh. Nah, kemudian setelah densha ada partikel ga lagi. Nah, kemudian baru ada kata kerja yang menunjukkan waktu yang lampau, okuremashita. Maka minasang mengartikannya adalah seperti yang sudah dijelaskan kemarin tentang simbol awal penerjemahan. Minasang terjemahkan terlebih dahulu dari kalimat sebelum ga yang artinya nya. Nah, bisa dari kata densha. Nah, minasang artikan dulu dari kata densha. Densha itu pertama yang diartikan. Densha berarti kereta yang sedang dinaiki. Nah, ga di sini otomatis tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya artinya akan menjadi oleh. Nah, kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Dani
Nah, baru minasang artikan kembali ke belakang. Telah terlambat. Nah, jadi minasang ketika kita menjumpai suatu kalimat tidak serta-merta selalu mengartikannya langsung dari belakang. Tapi minasang terlebih dahulu perhatikan dalam satu kalimat itu ada pola kalimat, ada partikel-partikel yang menjadi simbol dalam menerjemahkan. Nah, jadi minasang tidak boleh asal saja ketika menerjemahkan karena nanti akan beda arti, beda makna dan juga beda pengertian. Nah, seperti itu minasang. Nah, minasang di sini juga bisa lihat ada contoh kurumaga takai. Nah, di sini takai termasuk ke dalam kata sifat bentuk i. Nah, tapi ga di sini itu artinya nya. Jadi cara mengartikannya kurumaga takai, mobilnya mahal. Nah, beda ketika minasang menggunakan kata sifat pengecualian yaitu ada suki. Nah, kurumaga suki, bukan mobilnya suka, tapi kita artikan dari belakang karena ini pengecualian. Jadi suka mobil. Nah, contohnya lagi ada satu kalimat satu kata sifat pengecualian yaitu hoshi. Nah, minasang mengartikannya bukan dari kata kurumanya dulu, tapi dari kata hoshinya terlebih dahulu, yaitu ingin mobil. Nah, kalau minasang mengartikannya dari kuruma dulu, maka nanti artinya menjadi aneh. Nah, mobil ingin. Nah, jadi minasang di sini harus hafal terhadap pengecualian apa-apa saja yang termasuk ke dalam pengecualian partikel ga terjemahan dari belakang. Kalau minasang sudah hafal, nanti ketika menjumpai pola-pola kalimat bahasa Jepang, minasang akan mudah menerjemahkannya. Ingat minasang, tadi untuk kata kerjanya dalam pengecualian partikel ga yaitu ada arimas, imas, wakarimas, dekimas atau bentuk kanokei, ada irimas dan juga ada kakarimas. Untuk kata sifatnya ada suki, kirai, jouzu atau heta, hoshi, tai dan juga nai. Nah, jadi minasang ketika menjumpai kata-kata ini, maka minasang bisa mengartikannya terlebih dahulu dari belakang. Nah, minasang di sini kita juga mungkin sedikit memberikan tips ketika minasang mungkin sedang ada dokai. Nah, tapi minasang di situ masih ada beberapa kotoba yang belum tahu artinya. Nah, minasang ingin mengisi partikelnya tapi tidak tahu arti kotobanya. Nah, otomatis ketika kata kerjanya itu pasif, biasanya kita menggunakan partikel ga seperti sudah dibahas di sebelumnya. Nah, cara membedakan antara kata kerja aktif dan antara kata kerja pasif yaitu mudah sekali minasang, yaitu dengan cara melihat kata kerjanya. Sebelum mas, biasanya kalau kata kerjanya itu bervokal e, maka itu merupakan kata kerja aktif. Otomatis pasangannya itu biasanya dengan partikel o. Nah, tapi ketika minasang di situ menjumpai kata kerja, tapi di depan mas itu bukan bervokal e. Nah, berarti di situ lebih dominan kalau itu adalah kata kerja pasif. Nah, tapi minasang harus hati-hati karena di situ dilihat dulu kalau di depannya itu kata kerjanya bukan bervokal e tapi bergandengan dengan simas, maka itu akan menjadi kata kerja aktif. Jadi minasang juga harus hati-hati. Kalau memang bervokal e kemudian langsung mas, maka itu memang kata kerja aktif. Tapi ketika bukan bervokal e tapi setelahnya itu simas, maka itu menjadi kata kerja aktif. Nah, minasang di situ baru mudah untuk mengisi partikel-partikel sebelumnya dari kata kerja tadi karena sudah mengetahui itu termasuk kata kerja aktif atau kata kerja pasif. Nah, minasang mungkin
Sekian penjelasannya untuk materi hari ini. Mungkin minasan bisa langsung mempraktekannya dengan cara membaca dokai, mencari-cari mulai dari materi-materi kita sebelumnya, ada penggunaan simbol, awal penerjemahan, hari ini ada pengucapan partikel ga terjemahan dari belakang, dan juga tips ketika ingin membedakan mana kata kerja aktif, mana kata kerja pasif, tapi belum hafal kotobanya. Nah, sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Otsukare sama desta. Konnichiwa, arigatou gozaimasu.